Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 27 September 2020. Majelis Jemaat GKO BSD mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKO BSD. Kiranya ibadah hari ini berkuasa mengubah hidup kita semakin serupa karakter Kristus. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus atau ingin mendaftarkan menjadi anggota jemaat, dapat menghubungi gembala sidang atau majelis jemaat. Hari ini kita dilayani oleh gembala sidang Pendeta Jenny Victoria Telehala STH. Persembahan ibadah minggu perpuluhan, persembahan syukur dan persembahan diakonia jemaat dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan ke majelis jemaat atau dapat ditransfer ke rekening GKO BSD dengan nomor rekening di bawah ini, atau dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKO BSD. Kita memberikan dukungan doa untuk jemaat yang dalam pemulihan dari sakit, yaitu Ibu Tiuran Huta Barat dan Oma Heni Laisina. Jika ada jemaat yang sakit, mohon dapat disampaikan informasinya melalui WhatsApp ke majelis jemaat atau media jemaat agar dapat didoakan bersama. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Frans Dani Ririhena 1 Oktober 2020 dengan firman Tuhan dari Yesua 1 ayat 8. Kiranya hikmat Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan dan berkat Tuhan tercurah selalu. Doa bersama jemaat diadakan hari Selasa, tanggal 29 September 2020, pukul 19.30 di rumah masing-masing bersama keluarga dengan menggunakan aplikasi Zoom. Diharapkan setiap keluarga dapat menginstal aplikasi Zoom di HP masing-masing, sehingga saat doa bersama dapat dilaksanakan secara live bersama-sama dengan gembala sidang dan jemaat lainnya. ID Zoom dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKO BSD. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum ibadah dimulai, diharapkan agar jemaat menyiapkan daftar lagu yang telah dikirim melalui WA Group Media Jemaat. Karena satu dan lain hal, ibadah kali ini dilakukan secara podcast atau tanpa video. Atas perhatian dan pengertian dari jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan hati kita, tenangkan pikiran kita, dan arahkan hati kita kepada Allah yang perkasa tatkala kita masuki hadirat-Nya yang kudus. Mari kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 17, bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Sujud di sini.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 17, bait 3 dan 4. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah saudara-saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri, dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan perbaharuilah hidup kami dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat, mari kita nyanyi dari Kidung Jemaat 42, Tuhan kasihani. Berita pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita pengampunan dosa terambil dari 2 Tawarik 6 ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah Kau berikan kepada nenek moyang mereka,
ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka. Dan kiranya engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian dari PKJ 126 bait 1 dan 2, Hanyalah Yesus Juru Selamat. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita akan sama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat menyambut dengan menyanyi lagu PKJ 48, Kasihani Kami. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dari PKJ 103 bait yang pertama dan ketiga, Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah.
Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu, Allah Bapa kami yang di surga, karena kesetiaan dan kemurahan-Mu lah yang telah menuntun kami masuk ke dalam hari Tuhan, hari Minggu, hari di mana kami bersekutu bersama-sama satu dengan yang lain dan terkhusus dengan Tuhan. Di dalam persekutuan ini kami mau merendahkan hati kami, membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya bahwa hanya firman Tuhanlah yang menjadi dasar dan kekuatan kami satu-satunya yang menopang dan menguatkan kami senantiasa. Bimbing kami supaya melalui Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan bersedia untuk diubahkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami telah berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai untuk memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ketiga yang esa, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah nasihat untuk tidak mengeraskan hati. Suatu hari seorang jemaat sedang mengalami duka cita, dan dalam kesedihannya yang mendalam ia bertanya pada pendeta, "Pendeta, di manakah Allah ketika ibuku sakit dan akhirnya meninggal?" Pendeta mengajak jemaat tersebut ke rumahnya, dan di rumahnya pendeta memasak 3 panci berisi air sampai mendidih.
Panci pertama berisi wortel, panci kedua berisi telur, dan panci ketiga berisi kopi. Jemaat disuruh mengamati, menyentuh, dan mencium, dan menilai hasil dari ketiga panci itu. Pendeta itu berkata, segala masalah dalam hidup ini dapat diibaratkan dengan air mendidih di dalam panci tersebut. Bagaimana sikap kita menghadapi masalah menentukan dampaknya. Apakah kita menjadi seperti wortel yang semula keras, kemudian kena air panas melunak, atau seperti telur yang asalnya cair menjadi keras? Ataukah kita seperti kopi yang terkena air panas menjadi semakin harum? Wortel dan telur membiarkan air mendidih mempengaruhinya. Namun kopi justru membuat air menjadi harum karenanya. Ketika sedang menghadapi masalah, tidak sedikit orang yang menjadi lembek dengan mengeluh dan mengasihani diri. Di lain pihak, sebagian orang justru mengeraskan hatinya dengan menjadi marah, memberontak, dan meragukan keberadaan kuasa Tuhan. Keadaan itulah yang sedang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju Kanaan, mereka menghadapi masalah, yaitu tidak ada air untuk diminum. Hal itu membuat mereka menjadi marah kepada Musa. Dalam kemarahannya, mereka menuntut Musa untuk memberi mereka air. Mereka menuduh Musa punya niat buruk pada mereka, yaitu membuat mereka mati di padang gurun. Terlihat mereka sangat panik dan ketakutan. Semua itu menguasai pikiran mereka, sampai mereka menyimpulkan keadaan yang terburuk, yaitu kematian. Dan hal ketiga, mereka menjadi semakin keras hatinya dengan mempertanyakan kehadiran Allah. Di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-7. Pernyataan ini menjadi penting untuk direnungkan karena pengalaman bangsa Israel ini seringkali menjadi pengalaman orang percaya pada masa kini ketika mengalami berbagai persoalan hidup yang kelihatannya belum ada jalan keluar. Ketika berada pada situasi seperti itu, kita mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Padahal Tuhan ada dalam segala situasi, dan kehadirannya tidak bisa diukur dengan ada atau tidak adanya masalah. Maka prinsip penting yang harus jadi pegangan buat kita adalah belajarlah tunduk pada Allah dan belajar mendengar suara Allah dalam segala keadaan, termasuk dalam keadaan yang sangat sulit. Kita sebagai orang percaya harus membuka diri, terus-menerus mendengar suara Tuhan. Orang percaya harus benar-benar mengenali suara Tuhan, yaitu kebenaran Alkitab dengan benar, dan harus bisa membedakan antara suara hati kita sendiri dengan suara Tuhan, suara hati kita yang belum tentu benar. Hal ini penting supaya kita tidak tersesat menuju jalan yang keliru. Allah menghendaki supaya setiap orang percaya tidak mengeraskan hati ketika mendengar suara Tuhan, tetapi serius mendengarkan suara Tuhan, serius menggumulkan kebenaran Alkitab dalam perjalanan hidupnya. Dosa bisa membuat hati kita menjadi keras atau tegar. Hati-hati terhadap tipu daya dosa yang membuat hati kita sendiri menjadi tegar. Meski kita hidup di dunia, tetapi kita punya standar nilai atau normatif tersendiri, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang menjadi dasar dalam menyikapi realita hidup. Firman Tuhan hari ini menolong kita untuk waspada menjalani hidup. Allah tetap hadir dalam perjalanan hidup kita, walaupun kita banyak mengalami pergumulan hidup. Ketika sedang bergumul, Tuhan menghendaki agar kita mengenali kehendak Allah dengan benar dan tetap menaatinya. Dalam pergumulan, orang percaya mesti datang kepada Allah dan berseru seperti Musa berseru kepada Tuhan. Supaya dengan cara demikian, Allah sendiri yang akan memberikan hikmat. Dia akan memberikan solusi yang kita perlukan dalam situasi sulit
dan kesesakan yang sedang dihadapi, dan Dia akan memberikan terobosan demi terobosan bagi kita. Kiranya kita dapat membuat komitmen untuk tidak mengeraskan hati, tetapi tetap tunduk dan taat kepada suara Tuhan. Kiranya kita membuat komitmen melalui firman Tuhan ini untuk mencari wajah Tuhan dengan kesungguhan hati sampai kita menerima pertolongan dari Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan sama-sama menyanyi dari PKJ 255. Firman-Mu kupegang selalu. Kita menyanyikan lagu ini 2 kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur atas kehadiran-Mu di dalam persekutuan ini, baik melalui pujian doa, bahkan juga melalui kebenaran firman Tuhan. Jamah dan lembutkanlah hati kami, sehingga setiap hati-hati kami yang keras boleh diubahkan oleh Tuhan. Di dalam pergumulan ataupun kesesakan yang sedang kami alami,
Biarlah itu tidak membuat kami mengeraskan hati kami, tidak membuat kami menolak kuasa Tuhan, tapi boleh tetap menolong kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam segala situasi hidup kami. Tuhan hadir dan Tuhan berkuasa untuk membimbing kami, untuk menuntun kami dan memberikan hikmat yang kami perlukan, supaya kami bisa menjalani setiap persoalan dan menerima jawaban-jawaban ataupun solusi daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Teguhkan dan terus bangun iman kami melalui kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami serahkan Ibu Tiurlan Huta Barat kepadamu. Berdoa kuasa Allah yang menyembuhkan berkuasa atas roh, jiwa, dan tubuhnya. Dan biarlah beliau senantiasa dikuatkan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kami serahkan juga Oma Heni Laisina Tuhan, yang rencananya akan menjalani operasi katarak pada hari Senin 28 September 2020 untuk mata kanannya. Kami serahkan Tuhan rencana ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan dan berdoa untuk setiap dokter dan para medis yang melakukan tindakan operasi. Tuhan beserta mereka dan Tuhan campur tangan sehingga operasi ini dapat berjalan dengan berhasil. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, Bapak Frans Dani Riri Hena. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan dan penyertaan Tuhan menyertai perjalanan kehidupan beliau, dan beliau boleh hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Max Robert Laisina. Tuhan menolongnya dan Tuhan membaharui kehidupannya oleh Roh-Mu yang kudus dan firman Tuhan, sehingga hidupnya boleh sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidupnya dan seluruh keluarganya juga boleh mendapatkan penyertaan serta berkat Tuhan. Kami serahkan keluarga Bapak Jericho Laisina, Bapak Rio bersama istri dan kedua anaknya, Heser dan Elora. Tuhan membentengi, melindungi, menyertai dan memberkati keluarga ini. Kami juga berdoa menyerahkan majelis serta keluarganya di dalam seluruh tugas pelayanan yang dilakukan. Engkau menolong, Engkau memberikan kekuatan, sukacita, dan mereka boleh memiliki pengabdian yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Pendeta David dan seluruh pengurus gereja yang ada di pos GKO Petuo Kalbar. Engkau mengurapi mereka, Engkau meneguhkan setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan, sehingga firman Tuhan itu berkuasa untuk membangun iman jemaat yang ada di Petuo Kalbar. Dan jemaat tersebut Tuhan pakai untuk menjadi saksi, memberitakan kabar baik bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya. Kami juga berdoa untuk Presiden kami, Presiden Jokowi dan para menteri dan Satgas Covid, para kepala daerah. Tuhan beserta mereka, Tuhan meneguhkan setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, sehingga mereka bisa menghasilkan kebijakan yang tepat untuk menolong dan menyelamatkan kesehatan masyarakat sekaligus menyelamatkan ekonomi bangsa kami. Kami percaya Tuhan memberikan kepada mereka apa yang mereka perlukan untuk menjalankan kepemimpinan mereka bagi bangsa kami. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan GKO BSD, juga khususnya setiap pribadi keluarga yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dalam situasi yang kami hadapi, apapun bentuk atau pergumulan yang kami sedang alami saat ini, baik pergumulan menyangkut kesehatan, menyangkut ekonomi, pekerjaan, studi masa depan, pelayanan, dan pergumulan kami yang lain. Tuhan tolong supaya di tengah pergumulan kesesakan yang terjadi, kami tidak meresponinya dengan persungutan, dengan pemberontakan, tetapi kami boleh menyikapinya dengan terus mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berseru kepadamu.
karena kami yakin bahwa ketika orang benar berseru kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan ketenteraman, hikmat, dan jalan keluar yang kami butuhkan, sehingga kami boleh melewati setiap krisis demi krisis, dan kami boleh dikuatkan Tuhan menghadapi segala perkara. Terima kasih Bapa di surga, Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkau pengharapan dan menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Kami bawa kepadamu doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab dalam Mazmur 20 ayat 4 dan 5. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sementara itu kita akan bernyanyi bersama dari PKJ 146 bait pertama, Bawa Persembahanmu. Jemaat, marilah kita berdoa. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya undang untuk berdiri. Pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita menyanyi bersama dari nyanyian PKJ 248 bait yang pertama dan yang kedua, Ya Tuhan, Engkau perlindunganku.
Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menyanyi bersama dari nyanyian PKJ 248 bait yang ketiga, Ya Tuhan Engkau Perlindunganku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan demikian ibadah pada hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghidupi firman Tuhan dalam keseharian, dan kiranya kita boleh terus mengikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.